fungsi kelas A dengan NIM 200902502004. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengembangkan pelajaran e-learning. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan videonya. Nah, baik, saya akan lakukan presentase tentang mengembangkan pelajaran e-learning. Nah, mari kita simak. Jadi yang pertama itu, apa itu e-learning? Nah, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Selanjutnya, manfaat dari e-learning. Nah, di sini ada 5 manfaat dari e-learning. Yang pertama, meningkatkan kemandirian. Nah, menggunakan e-learning memberikan Anda kesempatan untuk memegang kendali atas proses pembelajaran. Anda dituntut untuk mandiri, baik dalam mengatur waktu, meningkatkan motivasi belajar, dan hal lainnya yang menunjang kesuksesan belajar. Nah, yang kedua, pendekatan belajar yang santai, di mana pendekatan pembelajaran secara daring lebih sesuai untuk para milenial dibandingkan proses pembelajaran konservatif. Cara menyampaikan materi juga biasanya lebih santai dan informal. Pendekatan ini akan memudahkan Anda untuk menerima dan memahami materi yang diajarkan. Nah, yang ketiga itu hemat waktu dan biaya. Pembelajaran elektronik membantu Anda dalam menghemat biaya administratif dan operasional. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk berangkat ke tempat belajar, seperti kampus atau sekolah. Bahkan di Q bisa program KSM, program KDM, webinar online, dan kursus online bisa diakses secara gratis. Untuk yang berbayar pun harganya masih terjangkau. Nah, berikutnya itu ramah lingkungan. E-learning berkontribusi banyak bagi lingkungan karena tidak ada perjalanan menggunakan kendaraan bermotor menuju tempat belajar. Setidaknya Anda turut mengurangi polusi udara dan suara. Selain itu, pembelajaran elektronik tidak mengharuskan Anda menggunakan banyak kertas karena materi ajar disampaikan secara virtual. Hal ini tentu baik bagi kelestarian hutan dan mengurangi limbah kertas. Nah, yang terakhir itu adalah pilihan selama pandemi. Karena arahan untuk menjaga jarak atau physical distancing untuk memutus mata rantai COVID-19. E-learning merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk terus melanjutkan proses belajar mengajar. Materi ajar harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini berlaku bagi lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Secara formal, Anda bisa lulus tepat waktu dan tidak harus memperpanjang masa sekolah. Nah, saat ini e-learning diterapkan oleh institusi pendidikan hampir di seluruh negara. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui perangkat elektronik. Banyak manfaat yang didapatkan dari belajar menggunakan e-learning. Pembelajaran daring ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan generasi milenial dengan kemampuan autonomous learning yang baik. Nah, itu tadi manfaat learning. Selanjutnya, fungsi learning. Nah, di sini fungsi learning terbagi jadi 3. Yang pertama, suplemen, di mana suplemen dikatakan berfungsi sebagai suplemen
atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Nah, yang kedua itu komplement atau pelengkap. Di situ dikatakan berfungsi sebagai pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement dan remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Nah, yang terakhir itu pengganti atau substitusi. Model ini di beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju digunakan sebagai alternatif kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswa. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita membahas model pembelajaran e-learning. Ada 3 juga modelnya. Yang pertama, web course. Diartikan sebagai penggunaan internet untuk keperluan dunia pendidikan, yang praktiknya peserta didik dan pengajar terpisah sepenuhnya dan tidak dibutuhkan adanya tatap muka. Semua bahan ajar, penugasan, diskusi, latihan, konsultasi, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya diberikan melalui media internet. Dengan arti lain, model ini memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya web-centric course. Di sini adalah pemanfaatan internet yang mengombinasikan antara konsep belajar jarak jauh dan adanya tatap muka. Sebagian materi diajarkan melalui internet dan sebagian lainnya melalui tatap muka. Dengan model ini, pengajar dapat memberikan arahan dan petunjuk pada peserta didik untuk mempelajari materi dan bahan ajar melalui web yang telah dibuat. Nah, untuk yang ketiga, web exchange course adalah bentuk pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas. Fungsi internet adalah memberi pengayaan dan sebagai media komunikasi untuk peserta didik dan pengajar, untuk sesama peserta didik, untuk anggota kelompok, atau untuk peserta didik yang dengan narasumber lain. Pengajar dalam model ini selalu dituntut untuk menguasai teknik dan cara mencari informasi di internet. Nah, itu tadi yang sempat saya sampaikan tentang mengembangkan pelajaran e-learning. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf karena saya semata hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi video tentang pembahasan mengembangkan pelajaran e-learning. Mungkin banyak terdapat kekurangan karena saya hanya wanita manusia biasa. Baik jika ada tambahan atau tambahan materi atau pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.